Hai, berjumpa lagi di video saya, dan di video kali ini saya akan mereview sebuah VGA card dari Nvidia, yakni Nvidia GTX 950 2GB GDDR5. Unit yang saya review kali ini dari Asus, yakni Asus TRIG GTX 950. Saya tidak akan mereview mendetail tentang spek dari VGA card ini, karena ya VGA ini lumayan sudah tua cuy. Dan VGA ini rilis pada tahun 2015 dan masih memakai arsitektur Maxwell dengan fabrikasi 28 nanometer, yang dimana VGA card zaman sekarang itu sudah ada yang memakai fabrikasi 10 nanometer cuy. TDP dari VGA ini berada di 94 watt di kondisi full load dan 27 watt di kondisi idle, dengan VRAM 2GB GDDR5 dari Samsung, yang membuat VGA card dari Asus TRIG ini berada satu tingkat di bawah seri ROG. Di kondisi full load, suhu VGA ini tidak lebih dari 70 derajat Celcius dengan kecepatan kipas auto, dan idle-nya ada di suhu 28 derajat juga dengan kecepatan kipas auto. Memang cooling yang diberikan oleh Asus terhadap VGA ini lumayan baik. Oh ya, VGA ini memakai power tambahan yakni 1 kali 6 pin. Dan minimal PSU yang harus digunakan adalah PSU 400 watt dengan sertifikasi 80+. Sekarang kita akan masuk ke benchmark. Driver yang saya gunakan adalah driver yang paling update ketika video ini dibuat, yakni driver yang rilis pada bulan April 2020. Kita akan benchmark di dua skenario, yakni gaming dan editing juga rendering. Untuk game yang saya mainkan semuanya diset di resolusi 1080p. Game pertama yakni PES 2020. Untuk PES 2020 ini kalian akan sangat aman main di resolusi 1080p memakai VGA ini, karena rata-rata FPS yang didapat tidak pernah turun dari 60 fps dan berkisar antara 60 sampai 66 fps. Di game kedua yakni game FPS sejuta umat yakni CS:GO cuy. Di CS:GO FPS yang didapat lumayan tinggi, yakni di atas 100 fps di settingan high gitu ya, dan berkisar antara 120 sampai 150 fps. Ini sangat-sangat playable buat main di resolusi 1080p di settingan high. Dan di game ketiga yakni game yang lumayan berat dan sangat menjengkelkan buat kita playernya, yakni PUBG. Dan game ini saya tes di map Sanhok, rata-rata semuanya kita tes di map Sanhok. Di PUBG di settingan very low untuk dapat 60 fps itu sangat-sangat gampang, karena rata-rata fps yang didapat berkisar antara 60 sampai 75 fps. Tapi di settingan low mulai ada sedikit penurunan. FPS yang didapat berkisar antara 45 sampai 55 fps, dan ya masih playable lah. Dan di settingan medium tidak jauh berbeda dengan settingan low, hanya drop sekitar 5 fps saja, yakni berkisar antara 42 sampai 50 fps. Di settingan high masih playable juga dimainkan, karena fps yang didapat berkisar antara 30 sampai 45 fps. Ya, yang penting 30 fps ke atas itu masih playable lah. Dan untuk benchmark encoding video Adobe Premiere 2018, saya coba render video mentah durasi 5 menit tanpa efek apa-apa. Durasi rendernya sangat cepat, yakni hanya 2 menit 43 detik dengan preset H264 high bitrate 1080p. Sedangkan untuk render video dengan full effect, transisi, color grading, video durasi 5 menit H264 high bitrate juga resolusi 1080p, durasi render juga lumayan cepat, yakni hanya mencapai waktu 5 menit 40 detik. Ini durasinya juga 5 menit ya yang saya render. Dan sekarang masuk ke kesimpulan. Apakah VGA card ini worth it dipakai di 2020? Jawabannya ya worth it sih. Tapi cuman bagi kamu yang memang gamer santuy, yang settingan rata kiri sudah menjadi gaya hidup cuy. Tapi VGA ini masih bisa saya bilang VGA all around, karena untuk kebutuhan editing VGA card 950 ini masih sangat-sangat lancar jaya. Bahkan previewnya saja di resolusi setengah juga masih damai sentosa guys. Dan durasi rendernya pun juga lumayan cepet sih. Meski video yang dirender juga full effect, tidak ada masalah. Dan juga masih bisa ngegame santuy di settingan rata kiri. Ingat ya, rata kiri. Tapi ada yang perlu digarisbawahi cuy. VGA ini
harga secondnya di tahun 2020 ada di 1 juta. Bahkan jika kalian beruntung bisa dapat di bawah 1 juta. Dan dengan harga di bawah 1 juta, VGA ini adalah pilihan terbaik bagi kamu yang mencari VGA card all-around untuk editing dan gaming santuy. Ini sweet spot banget cuy. Sulit nyari VGA yang setara, yang memang all-around bisa dipakai untuk editing dan gaming. Dan ya cukup sampai di sini review VGA card Asus Strix GTX 950 ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka. Jika masih ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.